Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas pengajian atau belajar tajwid di bagian kedua ya. Yang bagian pertama sudah kemarin, yaitu membahas idhar. Jadi di sini masih membahas nun mati dan tanwin. Nah, kemarin di bagian pertama itu nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu masuk di 6 ya. 5, yaitu satu hukumnya yaitu idhar, kedua yaitu hukumnya idgham bigunah ma'al gunah, ketiga yaitu idgham bila gunah, keempat yaitu iqlab, yang kelima yaitu ikhfa. Itu hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama yaitu idhar, udah kemarin di bagian yang pertama. Nah, sekarang kita ngebahas idgham ma'al gunah, yaitu idgham bi gunnah. Kita artikan dulu kitabnya ya. Yang mempunyai kitabnya silakan simak, atau yang belum ada coretannya silakan coret. Bagi santri yang tidak bisa nyoret, nyimak saja baik-baik. Nanti kita terangkan secara pelan-pelan, secara terperinci ya. Nah, kita nyoret dulu. Itu nyoret itu bahasa santri ya. Nyoret itu menerjemahkan. Nah, ini teks kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadghim bi gunnatin biyanmu laida. Wadghim bi gunnatin biyanmu laida kana bikalimatin kadunya fanbida. Wadghim bila gunnatin filamin wara wal qalbu indal ba'imi man yudhkaru. Wadghim lan ngedomahkan sire bigunnatin kelawan gunnah, yaitu gunnah artinya berdengung ya. Berdengung. Biyan mulaida kelawan huruf lafad yanmu nanti ditangkat. Laida uretat kalani ane apa nun. Laida uretat kalane laida kana gitu. Laida yang berhubung ini nadoman ya, semua juga kalah sama nadoman. Laida kana ure ane tatkalane ane. Laida kana ure tatkalane ane apa nun lan salah sijine lafad yanmu. Ini jadikan balik domainnya kedua ya. Nah, berarti ini ngebuang, ini berarti tasniah.
La ida kana urut taskalane ane apa nun mati lan salah sejine lafad yanmu bi kalimatin iku tetep kelawan sekalimah kadunya kaya lafad dunya pan beda tidak mangke ngebuang temen sire. Wadgim dan ngedomakan sire bigunatin kelawan gunah ngedengung biyanmu kelawan lafad yanmu la ida kana ora ane tatskalane ane iya nun mati atau salah sejine huruf yanmu bikalimatin kelawan sekalimah kadunya kaya lafad dunya pan beda mangke ngebuang temen sire. Wadgim lan ngedomakan sire bila gunatin kelawan huruf gunah ngedengung gunah itu berdengung filamin ing dalam huruf lam waro lan lafad lan huruf ro wal qalbu lan wal qalbu utawi ngebaca iklab waca iklab ingdal ba'i nalikane ketemu huruf ba nalikane ketemu huruf ba miman ing dadi mim yujkaru iku den tutur apa qalbu iklab. Jadi sekarang ngebahas idgham bigunnah. Penjelasan Indonesianya yaitu wadgim bigunnatin biyanu domahkanlah domahkan salah wadgim idghamkanlah bigunnah dengan berdengung biyanmu dengan lafad atau huruf yanmu. Yanmu ini huruf yaitu iya, nun, mim, waw. Jadi dikumpulkan jadi nadoman jadi yanmu. Nah, tidak dikategorikan idgham bigunnah, tidak termasuk idgham bigunnah apabila si nun mati atau tanwin itu tidak sekalimah. Itu sekalimah. Jadi tidak dikatakan idgham bigunnah atau idgham dengan berdengung, idgham bigunnah itu apabila si nun mati dan huruf si nun matinya itu dan si huruf yanmunya ini yaitu berada di satu kalimat. Jadi bila di satu kalimat pan beda maka jangan dibaca idgham bigunnah, yaitu pan beda itu ngebuang sire atau ngebuang kamu. Itu jadi berarti hukumnya bukan idgham bigunnah. Nah, gini contohnya. Ini kan yanmu nih, lafadz yanmu, yaitu idgham bigunnah itu yaitu iya, nun, mim, dan waw. Ini huruf iya jika ketemu nun mati atau tanwin itu dikatakan disebut hukumnya yaitu hukum idgham bigunnah.
Nah, arti dari idgham bigunnah yaitu memasukkan nun mati atau tanwin di dalam huruf yang sesudahnya sampai suara berdengung. Itu ya. Idgham bigunnah adalah memasukkan nun mati atau tanwin di dalam huruf yang sesudahnya sampai mengeluarkan suara berdengung. Jadi suara nun mati dan tanwin hilang. Terus memakai suaranya huruf yang ada di sesudahnya itu, seperti lafaz mayyaqulu, mayyaqulu itu kan ada dengungnya, atau miwalin, itu mayyaqulu. Ini huruf iya, huruf ini nun mati ketemu dengan iya. Nah, ini jadi hukumnya dalam tajwid yaitu hukum idgham bigunnah. Jadi bacanya seperti ditasdidkan, nunnya mati. Jadi nunnya jangan dibaca, yaitu langsung ke iya. Mayyaqulu, mayyaqul. Jadi ada sedikit dengungnya, ada dengungnya juga. Mayyaqulu. Ya, jadi mayyaqulu, walaupun gak ada tasdidnya, jadi dia si nun mati sama iyanya itu, si nun matinya tidak dibaca jelas. Jadi si nun matinya itu dibaca seperti berdengung. Jadi mayyaqulu gitu. Kan di sini idgham bigunnah, idgham kelawan berdengung, dengan berdengung. Jadi wajib dibaca idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Jadi setiap nun mati atau tanwin ketemu salah satu dari huruf ya, nun, mim, waw, itu disebut idgham bigunnah. Mayyaqulu, ini contoh nun mati. Nah, ini contoh tanwin. Barqiyaj'aluna. Jadi si tanwinnya ini langsung masuk ke iya. Tanwin itu kan wa nunu iwadun anit tanwin. Tanwin itu kan sebenarnya ada huruf nunnya. Jadi dibacanya barqiyaj'aluna. Si tanwinnya tidak dijelaskan, tapi didengungkan gitu. Barqiyaj'aluna gitu. Tuh contoh iya.
Nah, syarat menjadi idgham biguna ini ya, syaratnya itu jika si nun mati atau si tanwin jangan satu kalimah. Syaratnya dinamakan idgham biguna yaitu harus dua kalimah. Ini kan satu dua. Jika satu kalimah, contohnya dunia, nah ini bukan dinamakan idgham biguna. Ini kan ada nun mati sama ya, nun mati ketemu ya. Tetapi ini satu kalimat. Dunia itu tidak dinamakan idgham biguna. Contoh huruf nun itu min ni'matin. Min ni'matin. Yauma idzin Nah, sekarang contoh nun. Nun mati atau tanwin ketemu huruf nun. Contohnya yaitu min ni'matin. Min ni'matin. Nah, itu jadi berdengung. Ada berdengung nun matinya. Min ni'matin. Terus contoh pakai tanwin. Yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Ini contoh nun. Terus contoh nun mati ketemu dengan mim. Mim malin. Mim malin. Mim malin. Idgham. Idgham biguna yaitu sambil berdengung. Masukkan, kan artinya idgham biguna itu memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang sesudahnya. Terus suaranya itu suaranya berdengung. Jadi suara nun mati dan tanwinnya itu hilang. Jadi memakai suara huruf yang ada di sesudahnya. Itu namanya idgham biguna. Mim malin. Walaupun nanti di Quran tidak ada tasdidnya, itu kan termasuknya biasanya ada tasdidnya ya. Itu tetap kita harus membacanya dengan idgham biguna. Mim malin. Terus contoh tanwin. Adzabun muqimun. Adzabun muqimun. Itu
Terus yaitu nun mati atau tanwin ketemu waw, huruf waw. Contohnya miwalin, miwalin. Ditahan dulu ya, sambil berdengung. Miwalin. Terus contoh tanwin, nun mati ketemu nun mati atau waw, nun mati atau tanwin ketemu huruf waw atau huruf wa, yaitu ghisyawatu walahum, ghisyawatu walahum. Itu adalah contoh nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf iya, nun, mim, waw. Itu dinamakan di dalam ilmu tajwidnya dinamakan idgham bigunnah. Itu dikumpulkan menjadi lafaz yanu atau dikumpulkan menjadi lafaz muni. Kalau muni itu muni, orang Jawa Serang. Muni, nggak tahu kalau Jawa Tengah, Jawa Timur sama tidak itu. Muni itu bunyi ya. Bisa jika ingin ingat gitu, muni atau yanu. Jadi jika ada yang bertanya, kok dinamakan idgham bigunnah? Nah, ini dalilnya. Idgham bigunnatin biyan mula idza karena bikalimatin kadunya fa'idah. Nah, ini nanti itu dalilnya. Nah, sekarang pengecualian syarat nun mati atau tanwin ketemu huruf iya atau nun atau mim atau waw, itu syaratnya harus 2 kalimah. Nah, nanti di dalam Al-Quran ada yang 1 kalimah nun mati ketemu huruf iya, ketemu huruf waw, ketemu huruf nun, ketemu huruf mim. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin ketemu huruf iya, ketemu huruf nun, ketemu huruf mim atau ketemu huruf waw, itu di dalam 1 kalimah itu tidak dibaca idgham bigunnah, atau itu bukan idgham bigunnah hukum tajwidnya, tetapi itu dinamakan idhar ya. Jadi nun matinya itu harus dibaca jelas. Contohnya yaitu lafaz dunya. Lafaz dunya ada nun mati ketemu dengan huruf iya. Nah, ini kan 1 kalimah. Sedangkan kalau idgham bigunnah itu harus 2 kalimah. Contohnya yang tadi barusan yaitu seperti mayyaqulu, itu adalah 2 kalimah. Dari mana taunya 2 kalimah? Man ini 1 kalimah, yaqulu ini 2 kalimah. Jadi ini namanya 2 kalimah. Nah, kalau dunya ini 1 kalimah. Ya.
Nanti takutnya dibacanya doya, jangan. Ini pengecualian itu atau syarat jadi idgham bigunnah, yaitu harus 2 kalimat. Contoh lainnya yaitu lafaz bunya, nun mati ketemu huruf ya, tetapi ini tidak dinamakan idgham bigunnah, tapi ini harus dibaca idhar atau dibaca jelas, karena ini adalah 1 kalimat. 1 kalimat. Terus contoh yang ketiga yaitu qinwanun. Contoh qinwanun ini yaitu nun mati ketemu dengan huruf waw. Di sini ini bukan dinamakan idgham bigunnah, karena ini adalah 1 kalimat. Sedangkan syarat idgham bigunnah itu harus 2 kalimat ya. Ini jadi dibacanya nanti jelas qinwanun, dunya, bunyanun. Nah, jelas. Kalau ini kan 2 kalimat, mayyaqulu, nunnya hilang. Terus yaitu contoh yang keempat adalah sinwanun. Sinwanun, nun mati ketemu dengan huruf waw. Ini tidak dinamakan idgham bigunnah, karena ini 1 kalimat. Sedangkan idgham bigunnah itu harus syaratnya yaitu harus 2 kalimat. Paham ya? Di syarat idgham bigunnah yaitu harus 2 kalimat. Simpulannya, hukum idgham bigunnah di dalam tajwid adalah di mana-mana ada nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, itu dinamakan idgham bigunnah. Dibacanya menjadi idgham bigunnah, hukumnya menjadi idgham bigunnah, hukum tajwidnya. Syarat idgham bigunnah itu harus 2 kalimat. Jika ada di 1 kalimat itu tidak dinamakan idgham bigunnah, tapi itu harus dibaca idhar atau dibaca jelas, seperti dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Ini adalah pengecualian dari hukum idgham bigunnah, karena ini adalah 1 kalimat. Nah, terus wadghim bila gunnatin filamin waro. Nah, sekarang wadghim bila gunatin filamin waro. Wadghim bila gunatin dengan tidak berdengung, filamin di dalam huruf lam, waro dan lafadz waro. Contoh lam, berarti ini adalah idgham bila gunnah. Arti dari idgham bila gunnah yaitu memasukkan huruf
yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Terus huruf yang awal tadi dibaca memakai suara huruf yang kedua tanpa berdengung. Ya, idgham bila guna adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Terus huruf yang pertama itu dibaca memakai huruf yang kedua tanpa berdengung. Dibaca memakai huruf yang kedua tanpa berdengung. Huruf pertama memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Terus huruf pertama tadi dibaca memakai suara huruf yang kedua tanpa berdengung. Nah, huruf idgham bila guna itu ada dua, yaitu satu huruf lam, kedua yaitu huruf ro. Huruf ro ya. Di mana-mana ada nun mati atau tanwin ketemu huruf lam atau huruf ro, itu namanya idgham bila gunah. Contoh huruf lam, contohnya yaitu min ladunhu. Nah, ini nun mati tadi kan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, yaitu lam. Terus huruf pertamanya itu dibaca memakai huruf kedua, dibacanya tanpa berdengung di min ladunhu. Di nun matinya itu enggak dibaca, jadi langsung masuk ke lam, min ladunhu gitu. Contoh lam, ini contoh nun mati. Nah, terus contoh tanwin. Contoh tanwin yaitu yauma idzil la khabirun. Yauma idzil la khabirun. Yauma idzil la khabir. Jadi huruf za-nya ini tanwinnya hilang, dia langsung masuk ke huruf lam. Jadi dibacanya yauma idzil la khabir. Itu namanya idgham bila gunah. Terus contoh ro, nun mati ketemu huruf ro. Contohnya mir rabbihim. Yang datang tasdid. Contohnya yaitu mir rabbihim. Di nun matinya hilang, suaranya itu langsung ke huruf ro. Mir rabbihim.
Terus contoh tanwin yaitu samrotir rizqa, samrotir rizqa, samrotir rizqa. Jadi tanwinnya hilang, langsung masuk pastir rizqa gitu. Jadi langsung masuk ke ro, tanwinnya hilang, tapi tetap dibaca asroh gitu. Samrotir rizqa. Nah, itu adalah contoh idgham bila gunah. Di mana-mana ada nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf lam atau ro, lam atau ro. Nah, itu dinamakan hukum tajwidnya yaitu hukum idgham bila gunah. Huruf idgham bila gunah ada dua, satu lam, kedua ro. Nah, di dalam Al-Quran nanti di surat Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 37 ada lafaz yang tidak dibaca idgham bila gunah, yaitu lafaz man rofin. Nah, ini surat Al-Qiyamah ayat 37. Ini jangan dibaca idgham bila gunah. Karena apa? Di Al-Quran itu lafaz manrokin itu ada di situ, di Al-Quran ada saktah. Yang disebut saktah itu yaitu berhenti sejenak tanpa bernapas. Jadi yang namanya sakta itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Di surat Yasin ada juga itu. Tapi di surat Yasin bukan pas hukum idgham bila gunah ya. Tapi ada tulisan sakta, itu harus berhenti sejenak tanpa bernapas. Nah, ini jadi dibacanya man rokin gitu. Tidak boleh marrokin. Karena di sini ada sakta itu wakofu, wajib berhenti, diam, itu namanya sakta. Jadi nun matinya ini harus dibaca jelas ya.
harus berhenti tanpa nafas. Berhentinya jangan lama-lama ya, berhenti sejenak gitu ya, ukuran 3 harokat atau 2 harokat. Man rokin gitu. Jadi nantinya dibacanya man, berhenti tanpa bernapas, ini man rokin. Itu ada di surat Al-Qiyamah ayat 37. Nih, yang harus berhenti. Kalau tidak berhenti itu dosa, karena ini saktah itu yaitu wakaf, termasuk wakaf lazim, wakaf wajib. Terus yaitu waqalbu indal ba'imi man yudkar. Wal qalbu, dan baca iklab indal ba'i, ketika bertemu huruf ba, miman, mim. Sekarang yaitu hukum nun mati. Atau tanwin ketemu huruf ba. Contohnya yaitu, contohnya ya iklab yaitu sami'un basirun. Kita ini dulu pengertian iklab. Iklab itu suara tanwin atau nun mati diganti memakai suaranya mim mati. Ya, iklab adalah suara tanwin atau nun mati diganti memakai suaranya mim mati. Ya. Nah, terus tingkah tanwin atau nun mati itu wajib dibaca iklab, yaitu ketika ketemu dengan huruf ba. Jadi ketika tanwin atau nun mati itu wajib dibaca iklab, yaitu ketika ketemu huruf ba. Tingkah atau iklab, tingkah iklab itu ketika nun mati atau tanwin itu tingkah wajibnya dibaca iklab, yaitu ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu sami'un basirun. Sami'un basirun ini adalah lafaz aslinya. Nah, dibacanya yaitu sami'un basirun. Ada huruf mimnya. Sini. Ini adalah lafaz asli.
Nah, ini adalah bacaannya. Ya, sami'un basirun. Lafadznya sami'un basirun. Dibacanya yaitu sami'un basirun. Sami'un basirun. Ya, itu jadi suara tanwin atau nun matinya yaitu diganti dengan huruf mim, dengan huruf mim mati. Ini adalah lafad aslinya ya, sami'un basirun. Dibacanya sami'um basirun, sami'um basirun, ada nya. Terus contoh laginya yaitu anbihum, ada nun mati ketemu huruf ba, harus dibaca yaitu iqlab. Dibacanya menjadi ambihum, nun matinya diganti dengan mim atau mim ya. Ambihum, lafadznya anbihum, dibacanya ambihum, an sama am, di nunnya itu diganti dengan huruf mim. Terus contoh yang lainnya yaitu min ba'di. Dibacanya yang benar adalah mim ba'di. Lafadznya yaitu ada nun mati ketemu huruf ba. Dibaca mim ba'di. Nah, si nunnya itu diganti dengan huruf mim. Nah, mungkin segitu saja belajarnya. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kalian yang sedang belajar ilmu tajwid. Semoga bermanfaat ya. Sini jika ada kata-kata atau keterangan saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, bukan mengajarin ya, bukan mengajari. Saya juga sambil belajar di sini. Gitu saja mungkin pengajiannya atau belajarnya. Dan jangan lupa jika ingin bersedekah ke channel ini, yaitu sedekah dengan cara klik tombol atau pencet tombol like dan subscribe. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Insyaallah jika saya sempat, saya akan menjawabnya. Mungkin segitu saja belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.